Sosok babi hutan penyebab pertempuran Arjuna melawan Mahadewa adalah utusan raksasa Niwata Kawaca. Kahyangan Dewa Indra sedang berada dalam ancaman seorang raksasa yang bernama Niwata Kawaca. Ia sudah siap untuk menyerang dan menghancurkan kahyangan Dewa Indra. Niwata Kawaca tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, baik dewa maupun raksasa yang lain. Hanya saja harus berhati-hati dengan sosok manusia sakti. Oleh karenanya, Dewa Indra memutuskan untuk meminta bantuan manusia untuk menghadapi raksasa itu. Pilihan jatuh kepada Arjuna, putra tengah Pandawa, yang saat itu sedang bertapa di Gunung Indrakila. Namun, terlebih dulu Dewa Indra menguji ketabahan Arjuna dalam melakukan pertapaannya. 7 orang bidadari yang kecantikannya sudah tidak bisa diragukan lagi dipanggil untuk menjalankan tugas itu. Bidadari yang terpenting dari ke-7 bidadari tersebut adalah Supraba dan Tilotama. Ke-7 bidadari tersebut diutus untuk menggunakan segala kemampuan dan kecantikannya untuk merayu Arjuna. Supraba dan 6 bidadari yang lain pergi ke tempat Arjuna bertapa, yaitu Gunung Indrakila, untuk menunaikan tugasnya. Sampailah para bidadari yang kecantikannya sungguh menakjubkan itu di gua tempat Arjuna bertapa. Mereka berusaha menggoda Arjuna dengan memperlihatkan segala kecantikannya dan dengan segala akal agar Arjuna bisa tergoda. Namun, usaha mereka tak sedikit pun memberikan hasil. Tentunya mereka sangat kecewa dan akhirnya mereka kembali ke kahyangan dan melaporkan kepada Dewa Indra. Mendengar laporan dari para bidadari utusannya, Dewa Indra gembira karena itu membuktikan bahwa Arjuna memang orang yang tepat dan pantas untuk dia pilih sebagai lawan Niwata Kawaca. Raja raksasa Niwata Kawaca mendengar apa yang terjadi di Gunung Indrakila. Ia kemudian mengutus seorang raksasa yang bernama Muka untuk membunuh Arjuna. Muka berubah wujudnya menjadi seekor babi hutan dan mengacaukan hutan di sekitar Arjuna bertapa. Arjuna yang mendengar kegaduhan itu segera keluar dari guanya dengan membawa senjatanya. Pada saat yang sama, Dewa Siwa juga sudah mendengar bagaimana Arjuna bertapa. Ia kemudian juga turun dalam wujud seorang pemburu dari suku Kirata. Arjuna melepaskan panahnya untuk membunuh babi hutan yang membuat kerusuhan itu. Dan pada waktu yang bersamaan, pemburu Kirata jelmaan Mahadewa pun melakukan hal yang sama. Kedua anak panah mereka ternyata menjadi satu dan menewaskan babi hutan jelmaan Muka itu. Terjadilah perselisihan antara Arjuna dan pemburu dari Kirata itu. Siapa yang membunuh babi hutan itu? Terjadilah perdebatan yang sengit di antara keduanya dan akhirnya mereka berkelahi. Arjuna hampir saja kalah, kemudian ia memegang kaki lawannya. Namun pada saat itu wujud si pemburu lenyap dan Mahadewa menampakkan diri. Dengan penuh rasa hormat dan tulus, Arjuna memujanya. Mahadewa kemudian memberikan hadiah kepada Arjuna sepucuk panah yang bernama Pasupati atau Pasupatastra. Arjuna juga diberikan pengetahuan gaib bagaimana mempergunakan panah tersebut.
Arjuna digoda 7 bidadari saat bertapa di Gunung Indrakila. Indrakila adalah gunung tempat Sang Arjuna bertapa. Oleh karena itu, Indrakila disebut juga Indragiri atau Indraparwata. Di gunung ini pula, Sang Arjuna mendapatkan berbagai godaan yang sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Dewa Indra sendiri. Terus, apa yang melatar belakangi kenapa Dewa Indra menguji Arjuna? Yaps, benar sekali. Itu karena sosok raksasa yang ingin menguasai dunia para dewa. Dialah Niwata Kawaca, seorang Detya yang ingin menghancurkan Indraloka. Sang Detya merasa yakin akan kekuatan dirinya karena ia telah mendapatkan anugerah Mahadewa, yaitu tidak akan terbunuh oleh dewa, yaksa, dan raksasa. Hanya saja ia harus berhati-hati dengan seseorang yang disebut manusia sakti. Mengetahui hal itu, Dewa Indra merasa sangat khawatir. Maka Dewa Indra harus mencari seseorang manusia sakti untuk menghadapi Niwata Kawaca. Maka Dewa Indra menyiapkan para penggoda untuk menguji keteguhan tapa Sang Arjuna, yang kebetulan pada saat itu Arjuna sedang melakukan tapa agar memperoleh senjata sakti Mahadewa atas petunjuk Sri Krishna. Kalau Sang Arjuna tidak dapat digoda, itu pertanda ia teguh dalam mencapai tujuan. Boleh jadi dialah seorang manusia sakti. Inilah perangkap Dewa Indra atau Indrajala yang pertama dilepaskan kepada Sang Arjuna. Ada 7 bidadari yang disiapkan untuk menggoda Sang Arjuna. 2 di antaranya yang telah termasyhur kecantikannya, yaitu Dewi Tilotama dan Dewi Supraba. Mereka itulah yang diutus oleh Dewa Indra. Hai Ananda, aku ingin memanfaatkan kecantikan parasmu untuk menggoda Sang Arjuna. 2 orang istrinya sudah dikenal kecantikannya, yaitu Subadra dan Drupadi. Ananda tidak akan dikalahkan kecantikannya terhadap kecantikan istri Arjuna. Bahkan kecantikanmu 10 kali dibandingkan dengan mereka. Namun jika keharuman bunga angsana tidak berhasil menyongsong curah hujan gerimis, kalau pancaran sinar bulan tidak lagi menggugah pesona, dan kalau bunga gadung yang mekar dan harum tidak lagi menawan hati, maka sia-sialah kecantikanmu, dan berarti yang kama telah ditolaknya. Begitulah perandaian Dewa Indra ke-7 bidadari utusannya sebelum menjalankan tugas menggoda Sang Arjuna. Ketika bertemu Sang Arjuna yang tengah bertapa di sebuah goa gunung Indrakila, sesungguhnya para bidadari itu tengah dilanda asmara kepada Sang Arjuna. Mereka melihat Sang Arjuna bagaikan arca emas atau bagaikan bulan purnama. Berbagai cara bidadari itu menggoda Sang Arjuna, namun Sang Arjuna tidak bergeming dan tidak tergoda. Panca indera Sang Arjuna tidak lagi ingin menikmati kesenangan duniawi, tidak ingin mendengar, tidak ingin melihat, dan tidak ingin tergoda. Akhirnya para bidadari itu merasa putus asa. Mereka kembali menuju ke hadapan Dewa Indra. Para penghuni Indraloka sangat gembira dan mereka bersyukur sekaligus memuji Sang Arjuna yang sedang bertapa di dalam goa gunung Indrakila.
Itulah sebuah aksi bagaimana Dewa Indra melepaskan Indrajala. Dalam ajaran Siwa dijelaskan bahwa kelima elemen benda kasar yang disebut sebagai Pancamahabhuta, Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa, dan 5 unsur yang lebih halus disebut Pancatan Mantra, Ganda, Rasa, Rupa, Sparsa, Sabda, yang menjadi objek indria manusia disebut juga Wisaya, adalah bagaikan sebuah perangkap atau jala di mana manusia sulit melepaskan diri tanpa melaksanakan tapa brata. Arjuna telah berhasil melaksanakan tapa brata di Gunung Indrakila dan ia terbebas dari Indrajala atau perangkap tersebut, dan akhirnya ia akan mendapat anugerah Mahadewa.